sebuah perencanaan yang diperlukan dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Baik dari kata model itu artinya yaitu skema atau rencana yang dimana diterapkan di dalam proses pembelajaran. Jadi pengertian model pembelajaran sendiri yaitu sebuah skema atau rancangan yang terkonsep dan sistematis agar mencapai suatu tujuan pembelajaran. Menurut kalian model pembelajaran itu penting nggak di dalam sebuah pembelajaran? Ada yang bisa menyebutkan alasannya mengapa model pembelajaran itu penting dalam proses pembelajaran? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Mungkin itu punya pembelajaran itu bukan misalkan seseorang berapa melalui kesudahan ini, jadi tidak kesana-sana membelajarnya. Baik, ada yang model pembelajaran agar pembelajaran itu berjalan apa tadi dana sistematis ya. Baik, jadi adanya model pembelajaran ini agar di suatu pembelajaran itu berjalan dengan sistematis dan juga terencana. Jadi kita tuh sudah ada pandangan bagaimana nanti alur pembelajarannya dan rencana pembelajarannya itu seperti apa. Jadi ada dari beberapa ahli menyebutkan arti model pembelajaran, yaitu ada Agus Supriyatno, yaitu model pembelajaran adalah suatu kerangka yang dipakai sebagai patokan dalam merencanakan maupun melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi Agus Supriyatno itu menyebutkan bahwa model pembelajaran itu sebagai patokan dalam merencanakan maupun melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain Agus Supriyatno yaitu ada Trianto. Ada yang bisa membacakan? Saya baik, Mbak Rizky minta tolong dibacakan yang menurut Trianto. Jadi model pembelajaran menurut Trianto itu adalah suatu pola perencanaan yang digunakan untuk mencapai model pembelajaran di kelas. Baik, menurut Trianto sendiri model pembelajarannya itu pola perencanaan yang digunakan untuk mendesain model pembelajaran di kelas. Jadi model pembelajaran itu gunanya untuk desain pembelajaran nantinya di suatu kelas. Jadi kelas itu sudah terstruktur, mau alurnya bagaimana, sudah ada rencana yang secara sistematis. Selanjutnya yaitu menurut para ahli yaitu Saifuddin. Menurut Saifuddin sendiri yaitu model pembelajaran adalah suatu kerangka yang konseptual dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan mengajar. Nah, di dalam model pembelajaran sendiri yaitu ada unsur-unsur pembelajaran yang dimana komponen-komponen tersebut sangat penting dalam pembelajaran. Menurut Jamara sendiri yaitu unsur-unsur pembelajaran ada tujuan yang dimana tujuan adalah cita-cita yang bisa dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu kegiatan karena kegiatan tanpa tujuan itu akan sia-sia. Jadi jika suatu kegiatan itu tidak ada tujuan itu tidak ada arahnya. Yang kedua yaitu bahan ajar, yang dimana setiap proses pembelajaran itu pasti membutuhkan bahan ajar. Ada yang bisa menyebutkan bahan ajar itu apa? Bahan pembelajaran. Nah, jadi bahan pembelajaran sendiri itu adalah yaitu salah satu sumber belajar bagi anak didik. Dan yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Aristoteles sendiri, bahan pembelajaran
Selanjutnya yaitu metode. Ada yang tahu metode itu apa pengertiannya? Baik, Mbak Jatuh apa? Metode apa Mbak Adit? Metode adalah cara-cara umum yang digunakan guru metode adalah cara-cara umum yang digunakan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi tiap metode ada tujuannya untuk suatu tujuan tertentu dan mempunyai kelemahannya untuk tujuan yang berbeda itu. Baik, jadi unsur-unsur pembelajaran itu yaitu ada metode itu bisa kita sebut dengan cara ya, cara yang digunakan guru untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi metode kelas itu kita lakukan sesuai situasi yang ada di kelas. Metode pembelajaran sendiri itu ada banyak ya. Selanjutnya yaitu alat pembelajaran itu bisa disebut juga dengan media pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Maksudnya yaitu membantu dan mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada sumber pelajaran yang dimana belajar pada hakikatnya adalah usaha untuk mendapatkan perubahan yang itu ditanggapi baik guru berupa pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau psikomotorik atau dan nilai-nilai baru yang edukatif. Yang selanjutnya yaitu evaluasi, yang dimana evaluasi ini sangat penting. Evaluasi, ada yang tahu evaluasi itu apa sebetulnya? Penilaian. Baik, penilaian yang dimana evaluasi ini sangat penting dalam proses belajar dan mengajar. Dari adanya evaluasi kita bisa mengetahui apa kekurangan dan kelebihan adanya proses belajar mengajar kita, baik itu kekurangan dari guru ataupun muridnya. Nah, menurut kalian evaluasi pembelajaran itu sangat penting nggak? Penting banget. Bisa disebutkan alasannya mengapa evaluasi pembelajaran itu sangat penting diadakan dalam proses belajar? Mungkin sih karena dari evaluasi pembelajaran itu nantinya akan membentuk sebuah perbaikan kan menemukan sebuah masalah yang kemudian kita sebagai perbaikan. Dan ini evaluasi itu gunanya untuk sebuah perbaikan, yang dimana nantinya itu kita bisa progres ke depannya itu agar lebih baik lagi. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang kurang dipahami sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Mengenai modal pembelajaran, kita kan sebagai calon guru ya. Nah, menurut kalian modal pembelajaran itu apakah sangat penting sekali untuk nantinya kita terapkan dalam proses belajar mengajar, ataukah hanya keperluan semata saja, kayak mungkin untuk diperlukan beberapa sahabat saja, ataupun itu bisa menjadi jangka panjang nantinya untuk progres
mungkin dari Mbak Amin, Mbak Rizky, Mbak Ana. Ya sepertinya siang hari ini lemes ya dengan beberapa. Oke, sekarang Ibu akan kasih kalian es breaking biar semangatnya itu kembali lagi. Yaitu ada yang mau maju untuk es breaking nggak? Malu ibu malu. Baik, es breakingnya itu pagi, siang, sore, malam. Ada yang pernah dengar? Jadi kita itu untuk pagi yaitu kalau pagi kita itu berapa kali? Satu. Iya benar satu. Jadi pagi. Jadi tepuk pagi kita satu kali, tepuk siang dua kali, tepuk sore tiga kali. Nah tepuk malam itu tidak ada. Oke siap? Yang salah nanti bisa menjelaskan ulang materi pada siang hari ini. Setuju? Oke, kita mulai ya sedikitnya biar semangat kalian itu kembali lagi. Sebaiknya biar semangat lagi berdiri. Bisa nggak di sini biar tidak sakit? Bisa kita mulai? Bisa. Tepat siang. Ayo. Setelah ini kalau ada yang salah suruh maju. Satu, dua, tiga. Tepat malam. Tepat siang. Tepat pagi, siang, sore, pagi, malam, sore, siang, pagi, malam. Ayo, mengenai materi yang awal yaitu model pembelajaran. Mungkin karena bisa menjelaskan dan yang lain bisa dipersilakan buku. Terima kasih. Mungkin Mbak bisa itu ya Bu. Ya, sependapat kalian yang dari materi tadi yaitu mengenai model pembelajaran. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, model pembelajaran itu suatu skema atau rancangan. Nah, di mana tujuannya adalah agar pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar itu sesuai dengan sistematikanya yang lancar. Nah, kemudian unsur-unsur pembelajaran itu ada. Lo boleh lihat ya udah. Jadi tadi ada bahan, model, metode bukan model. Terus kemudian ada alat dan sumber pembelajaran serta yang ada evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini yang bertujuan untuk perbaikan sehingga
pertama itu ada pertimbangan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita itu tujuannya itu apa adanya model pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang dimana pertimbangan itu berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Jadi kita itu harus mempertimbangkan dari segi tersebut. Yang terakhir ada pertimbangan berdasarkan kebutuhan siswa, pertimbangan yang non teknis. Adapun keempat pertimbangan tersebut, kalau memilih model pembelajaran dijelaskan memiliki masing-masing itu memiliki cakupan, yaitu pertama ada tadi pertimbangan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mencakup pemahaman seorang guru terhadap kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan kompetensi vokasional yang berfokus pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi itu berkaitan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial, muridnya, yaitu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Lebih yaitu pertimbangan yang berhubungan bahan atau materi pembelajaran, yaitu mencakup materi belajar berisi fakta, konsep, dan hukum atau teori pemahaman guru bahwa materi pembelajaran memerlukan atau tidak memerlukan pernyataan. Ketiga yaitu lagi pertimbangan berdasarkan kebutuhan siswa, mencakup pemahaman guru terhadap kesesuaian model dengan tingkat kematangan siswa. Jadi kita juga sebagai guru harus mempertimbangkan dari siswa tersebut model yang cocok untuk materi itu apa yang bisa kita laksanakan dengan baik. Keempat yaitu pertimbangan yang bersifat non teknis, mencakup pemahaman guru terhadap jenis dan jumlah model yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang tadi telah saya sampaikan bahwa model pembelajaran itu ada berbagai macam. Nah, dari adanya banyak model tersebut, kita harus mengambil model yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Baik, bisa dipahami mengenai dasar pertimbangan dalam memilih model. Tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Baik, ada 4. Nah, dari dasar pertimbangan tersebut, kita sebagai calon guru juga harus mempertimbangkan adanya model pembelajaran yang efektif nantinya untuk pembelajaran dan sesuai dengan pembelajaran proses mengajar di kelas. Nah, baik, membahas tentang model pembelajaran kembali. Model pembelajaran itu sangat penting diterapkan dalam proses belajar, yang mana nanti itu pembelajaran itu akan berjalan dengan sistematis dan berencana. Jadi model pembelajaran tersebut juga ada unsur-unsur. Tadi ada beberapa unsur yang menjadi patokan nantinya itu model pembelajaran itu berjalan dengan baik, yang dimana selain ada unsur-unsur tadi ada pertimbangan berdasarkan model pembelajaran. Nah, adanya tadi banyaknya model itu, kita harus tahu model yang cocok untuk proses pembelajaran tersebut. Baik, bisa dipahami untuk materi pada siang hari ini mengenai model pembelajaran? Bisa. Mungkin ya materi pada siang hari ini mengenai model pembelajaran. Selanjutnya yaitu Ibu akan kasih soal nantinya, Ibu kasih tugas nantinya dikerjakan di rumah, yaitu
apa yang sesuai dengan pendapat kalian? Bisa dipahami? Bisa izin bertanya itu Ya, saya kalau tulisan itu. untuk tugas nanti bisa ditulis tangan, bisa diketik. Yang penting diusahakan nanti tidak sama ya. Kan jadi pada pembelajaran itu ada